Om Awiganamastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Nimputu Artika Vanasari. Aku adalah salah satu peserta dari Pasraman Yogi Suara, Desa Margajaya, Kecamatan Rarawati Utara, Kabupaten Bombana. Teman-teman, aku akan bercerita tentang Selat Bali yang berjudul Manik Angkeran. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Sidi Mantra memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam. Ia amat tertarik. Ia lalu pulang dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyabung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang. Manik Angkeran puas sekali. Jika begini terus, aku bisa cepat kaya, pikirnya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Dalam sekejap, uang Manik Angkeran pun habis. Manik Angkeran, ia bahkan harus berhutang untuk membayar kekalahannya. Namun itu tidak membuatnya jera. Manik Angkeran lalu mencuri harta ayahnya. Sidi Mantra yang mengetahui hal itu pun berkata, "Anakku, berjudi tak akan bisa membuatmu kaya, justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat." Namun Manik Angkeran tidak peduli. Lambat laun harta ayahnya pun habis. Manik Angkeran akan dibunuh jika tidak bisa membayar utang. Ia kembali menemui ayahnya dan meminta uang. Ayahnya menghela napas. "Apa yang harus kulakukan untuk menolong anakku?" pikirnya. Sidi Mantra akhirnya bersemedi untuk menuntut petunjuk kepada Dewata. Tiba-tiba terdengar bisikan gaib. "Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga oleh naga Basuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya." Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk menemui naga Basuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang banyak dihuni binatang buas dan hantu. Sesampainya Sidi Mantra di kawah Gunung Agung, Sidi Mantra membunyikan gentah memanggil naga Basuki. Naga Basuki yang mendengarnya pun keluar. "Hai manusia, siapa kau? Apa maksud kedatanganmu?" tanya naga Basuki. "Aku Sidi Mantra. Maksud kedatanganku adalah meminta bantuanmu. Sekiranya engkau berkenan memberiku sedikit harta untuk membayar hutang anakku. Anakku akan dibunuh jika tidak bisa melunasi utang-utangnya," jawab Sidi Mantra. Naga Basuki menyanggupi permintaan Sidi Mantra. "Baiklah, aku berikan harta ini kepadamu. Gunakanlah harta ini dengan bijak." Ia lalu mengambil sejumlah emas dan batu permata dan memberikannya kepada Sidi Mantra. Sidi Mantra mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angkeran. Namun Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk kembali berjudi. Sampai harta itu habis. Ia kembali dikejar-kejar orang. "Maaf ayah, uang yang ayah berikan kepadaku sudah habis. Kini aku berhutang lagi," rengek Manik Angkeran pada ayahnya. Sidi Mantra yang kecewa tidak mau menolong Manik Angkeran. Manik Angkeran bingung. Ia tak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Saat melamun,
Matanya pun terpaku pada sebuah genta. Genta itu adalah genta ajaib. Genta itu digunakan ayahnya untuk memanggil naga Basuki yang tinggal di Gunung Agung. Manik Angkeran segera mendaki Gunung Agung dan membunyikan genta ajaib itu. Naga Basuki menemui Manik Angkeran. Manik Angkeran berkata, "Maaf Naga Basuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Sidi Mantra. Bisakah aku meminta sedikit hartamu lagi untuk melunasi utangku?" Tanya Manik Angkeran. "Baiklah, untuk terakhir kalinya, aku akan memberimu sedikit harta. Setelah ini, kau tidak boleh kesini lagi," jawab Naga Basuki. Naga Basuki mengambil hartanya di dalam gua tanpa ia sadari. Manik Angkeran mengikutinya. Sifat serakah Manik Angkeran muncul setelah melihat ekor naga Basuki yang ujungnya berlian. Wah, itu berlian yang sangat besar. Guman Manik Angkeran. Melihat semua itu, timbul niat jahatnya. Ia ingin menguasai berlian tersebut dan memiliki harta naga Basuki. Ia pun menghunus pedang dan memotong ekor naga Basuki. Naga Basuki terluka. Manik Angkeran melarikan diri dengan membawa ekor naga Basuki. Naga Basuki sangat marah dan menimbulkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan. Ia berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Naga Basuki dengan mudah menangkapnya. Api naga Basuki membakar tubuh Manik Angkeran. Tubuhnya pun menjadi abu. Sementara itu, Sidi Mantra yang kehilangan gentanya pun menyusul ke Gunung Agung. Ia yakin Manik Angkeran yang mencurinya. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Dilihatnya, naga Basuki kesakitan dan terluka. Apa yang terjadi? Ratap Sidi Mantra. Naga Basuki menceritakan semuanya pada Sidi Mantra. "Wahai naga Basuki yang baik, sudikah kau menghidupkan putraku lagi?" "Mohon Sidi Mantra." Naga Basuki menjawab, "Aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun ia tak boleh pulang bersamamu. Ia harus tinggal di sini, menjadi muridku. Apapun yang kau lakukan, asal putraku hidup kembali," jawab Sidi Mantra. Dengan kesaktiannya, naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Manik Angkeran memohon ampun. "Kami mengampunimu anakku, tapi kau tidak boleh pulang bersama ayah. Kamu harus tinggal di sini bersama naga Basuki yang akan mendidikmu," jawab Sidi Mantra. Manik Angkeran menyanggupinya. Kemudian Sidi Mantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkan dirinya dan anaknya. Dari garis tersebut, keluarlah air yang semakin lama semakin deras. Genangan air itulah yang dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Demikian cerita asal muasal Selat Bali. Teman-teman, patuhilah nasihat orang tuamu. Perkataan mereka pastilah yang terbaik untukmu. Jauhilah berjudi karena tidak akan menguntungkanmu. Baiklah teman-teman, sekian ceritaku. Aku tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.